Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Aktor, channel belajar bersama, dan mari berkembang bersama. Para tutor masih ingin mengajak belajar bersama. Belajar bersama bukan menggembleng, karena sesama kreator adalah derajatnya sama. Bedanya hanya yang lebih dulu atau yang baru mulai. Yang lebih dulu dan baru mulai. Derajatnya tetap sama, sama-sama kreator. Senior, junior itu bedanya hanya lebih dulu. Video editor sudah menguatkan bahwa mau channel besar kayak artis, kayak mau channel siapapun, kita di mata YouTube itu tetap sama, bahwa kita ini adalah kreator YouTube. Jadi bukan kok anggapannya kalau sudah besar itu katanya dekat sama orang-orang YouTube, dekat sama pegawai YouTube. Jawabannya no, tidak ada. Mereka kalau ada yang mengatakan itu sok-sokan supaya dianggap wah populer, tidak ada. Orang-orang YouTube itu udah orang mumpuni, orang-orang Google juga udah orang mumpuni. Tidak ada orang hanya awalnya seorang kreator lalu menjadi dekat wong yang itu. Kan ada kreator YouTube Indonesia, nah itu pegawai itu. Kreator itu ya dia itu ya kreator YouTube Indonesia, tapi sudah menjadi tim YouTube. Mereka tuh alias karyawannya yang selalu ngabarkan. Itu saja juga tidak terlalu dekat, apalagi hanya kreator. Nah ini kan yang ditemukan. Oke, kali ini Rek Tutor ingin membahas tentang mengenai ini, teman. Kenapa sih harus buat video itu harus berulang-ulang gitu, tutorial atau yang lain? Karena kalau tidak diulang-ulang, teman, ilmu YouTube itu terkadang 2 jam itu kalau diselesaikan kelar ilmu YouTube. Ya kalau misalnya kayak tutorial itu yang dibahas tentang nyari subscriber, cara berkembangnya channel, bagaimana, itu kan hanya itu saja, teman. Nah, konten kreator ini harus mempunyai yang namanya strategi. Strategi konten ini walaupun diulang itu juga dianggap oleh YouTube itu sah, karena narasinya berbeda, tempat yang berbeda, tempatnya yang sama pun sah. Karena setiap apa yang kita narasikan itu tidak sama apa yang diucapkan di video yang lain. Nah ini, jadi kita ini kan terkadang kepusingan ide, kepusingan apa yang dibahas. Ini keliru, teman. Kita konten itu tidak seperti kehidupan nyata, mirip tapi tidak sama. Kalau konten itu hanya cara memainkan konten, memainkan strategi. Kalau di kehidupan nyata tuh kalau udah bosen ke mall ya bosen, pindah. Kalau sudah makan nggak enak ya sudah pindah nyari makan yang enak. Itu kalau kehidupan nyata. Tapi kalau di konten, enak nggak enak tetap dibuatkan konten, karena ini strategi. Ya tapi mas, risikonya kan sepi. Video itu kalau pemula tuh mikirnya sepi terus nggak upload, sepi terus nggak bikin video, ya nggak kapan bikin videonya, teman. Masalah sepi atau tidak ini sudah makanan seorang konten kreator. Contohnya gini, teman. Kalau kita sehari ngupload 3 video, mungkin kita jadwalkan pagi. Mungkin konten kita pagi itu rame, tapi konten yang siang nanti itu terkadang sepi. Terus ketika konten upload sore terkadang rame, karena ramenya itu ya pas berdasarkan jam sibuk. Bisa ramenya views itu terkadang ya banyak kunjungan ke pemula, bisa. Dan sepinya penonton itu juga bukan jam-jam sibuk, juga bisa. Terus sepinya penonton ya karena orang-orang lagi kerja, lagi apa, ya bisa, kan itu, tuh. Jadi strategi itu jangan kok mikirin nggak sepi terus nggak bikin. Jangan kayak kehidupan nyata,
Konten itu apa saja tetap upload, karena intinya adalah konten itu adalah wadah iklan. Sebenarnya kreator ini kan tumbal, kreator ini sebenarnya tumbal, di mana sebuah videonya hanya alat. Kalau dipahami itu video itu hanya alat untuk wadah iklan. Nah, video ini kan walaupun alat tapi kan juga digaji, walaupun tidak besar di Indonesia. Nah, video-video ini yang dikasih iklan pun juga dipilih, yang ramai penonton, yang subscribernya alami, yang mendapatkan rekomendasi. Kalau video itu bagus tapi tidak mendapatkan rekomendasi, tidak banyak tontonan, yang menonton juga channel-channel bodong, itu juga tidak bisa ada iklannya, karena retensinya tidak ada, RPM juga rusak. Apalagi jarang upload video ini juga tidak dapat rekomendasi alias iklan tidak ada. Karena video-video lama 9 bulan yang lalu, setahun, 1 tahun yang lalu itu teman, itu kalau tidak ada yang nonton kembali, itu kalau ditonton terkadang tidak ada iklannya teman. Itu artinya apa? Bahwa iklan itu mau di video kita ini karena masih ditonton, tontonannya banyak dan subscribernya memang aktif. Makanya video-video yang lama itu kenapa iklannya kok hilang, iklannya kok nggak ada lagi, ya karena sudah nggak ditonton. Nah itu teman. Tapi video lama bisa ramai kembali itu ada caranya. Di video editor itu sudah ada cara bagaimana cara meramaikan video yang lama. Nah itulah supaya ada iklannya kembali. Ya video itu dihidupkan kembali teman. Linknya bisa ditaruh link ke video yang baru di deskripsi itu. Nanti supaya teman kita atau siapa penonton publik itu bisa mengklik link itu bisa-bisa. Tapi apakah menjamin? Ya nggak menjamin juga. Namanya orang penonton itu kan selera. Menonton enggak terserah, tapi itu hanya cara. Tapi ini juga ada yang bukan sebagian ya, seperduanya ya berhasil. Saya sendiri juga melakukan hal itu. Kalau enggak kita lakukan upload video kembali dengan video yang lama, bisa-bisa selain itu menambah tontonan dan aktif kembali. Misalkan video 6-7 bulan yang lalu itu sudah tidak ada tontonan kan, kalau kita menghidupkan kembali ya diupload. Kalau diupload itu artinya ada tontonan baru. Itulah bisa menambah iklan teman. Buktinya Retuto sudah. Ini yang perlu dilakukan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.